Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyara al-ikhwah at-talabah dan para wali santri serta kaum muslimin yang ikut menyaksikan kajian ini dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang materinya cukup berat sebenarnya untuk kami sampaikan. Berat melihat kepada kapasitas diri kami. Belum tentu kami yang berbicara di sini lebih sukses mengamalkan apa yang diisi di sini. Lebih sukses mengamalkan apa yang kita akan kaji di malam ini. Karena materi kita malam ini, ma'asyiral ikhwah, adalah tentang kiat-kiat sukses. Gimana sih kita sukses di bulan Ramadan ini? Itu materi kita pada kesempatan kali ini. Gimana biar kita sukses di bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan. Para hadirin sekalian, terkait bulan Ramadan ini, manusia terbagi menjadi dua. Manusia di bulan Ramadan ini ada dua macam. Yang pertama, mereka yang merugi di bulan Ramadan. Jadi manusia di bulan Ramadan ada dua. Yang pertama, mereka yang merugi. Ada orang-orang yang di bulan Ramadan ini rugi mereka. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dikeluarkan pula oleh Imam Ibnu Khuzaimah serta disahihkan oleh Syalbani rahimahullah dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah suatu ketika Rasulullah naik mimbar, kemudian Rasulullah mengatakan amin, amin, amin. Ketika turun ditanya oleh para sahabat, ada apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, atani Jibril, telah datang kepadaku Jibril. Kemudian Jibril mengucapkan, ragima anfum ri'in, rugi seseorang, ada roka Ramadan, ketemu Ramadan, walam yughfarlah, akan tetapi nggak dapat ampunan, dia nggak diampunin. Faqala Jibril, ketika Jibril mengatakan hal ini, Jibril berkata kepadaku, qul amin, katakanlah wahai Muhammad amin. Faqultu amin, maka aku mengatakan amin, ya Allah kabulkanlah. Berarti benar-benar rugi orang yang ketemu Ramadan tapi nggak dapat ampunan. Di hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Rasulullah dengan jelas mengatakan, ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan tsumman salaqa qabla an yughfarlah.
Rugi orang yang ketemu Ramadan, kemudian Ramadan pergi, sedangkan dia belum dapat ampunan dari Allah. Ini orang yang pertama, orang yang dia rugi di bulan Ramadan. Golongan yang kedua, mereka orang-orang yang sukses di bulan Ramadan ini. Orang-orang yang berhasil di bulan Ramadan. Sekarang ketika ada kata sukses, kembali kepada diri kita. Kapan seseorang dikatakan sukses? Kapan kira-kira seseorang dikatakan sukses? Jadi orang kaya, punya harta banyak, atau bagaimana? Ada yang tahu sukses? Sukses di dalam agama kita, di dalam agama Islam adalah sukses yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang berjiwa pasti merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian dapat balasan pada hari kiamat. Kemudian Allah sebutkan kriteria orang yang sukses. Faman zuhziha 'anil nar, yang bebas dari neraka. Wa udkhilal jannah, masuk surga. Faqad faz. Ini orang yang sukses kata Allah. Jadi orang yang sukses, orang dikatakan sukses kapan? Ketika dia dihindarkan dari neraka, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, ini sukses. Tanamkan di dalam diri kita bahwasanya tujuan kita hidup di sini adalah untuk sukses. Sukses dihindarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan ayat ini, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia yang sekarang kita berada di dalamnya melainkan kesenangan yang menipu. Dunia ini, dunia yang menipu. Kalau kita ingin sukses, sungguh-sungguh dalam beragama. Sekarang timbul pertanyaan. Tadi Allah bilang yang sukses dihindarkan dari neraka, masuk ke dalam surga. Benar kan? Sekarang Anda pengen tanya. Kira-kira bagaimana sih cara orang itu masuk ke dalam surga? Gimana, Dafa? Orang biar masuk surga gimana caranya? Ada yang tahu? Ahmad. Kira-kira gimana, Mat? Anda pengen masuk surga kan? Anda semua pengen masuk surga kan? Sekarang Anda tanya, kira-kira kita masuk surga dengan apa nih? Dengan amal? Dengan? Nah, kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kasih sayang Allah. Makanya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yudkhila ahadan amaluhu al-jannah." Enggak bakal memasukkan seseorang ke dalam surga amalannya. Kita beramal enggak menentukan kita masuk surga. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Engkau juga ya Rasulullah enggak masuk surga karena amal? Maka Rasulullah menjawab, "Wala ana," sampai saya gak masuk surga karena amal saya, illa an yataghammadani Allah bi fadlin wa rahmah, melainkan apa? Allah memberikan saya keutamaan dan rahmatnya. Jadi sebab kita masuk surga bukan karena banyaknya amal kita, tapi mendapatkan rahmat dari Allah. Terus mungkin muncul pertanyaan, kalau amalan gak memasukkan kita ke surga, terus gimana? Kita beramal ngapain kalau bukan tujuan masuk surga? Baik. Kita beramal, ikhwan, tujuan kita apa? Agar mendapatkan rahmat Allah. Kita beribadah, tujuannya apa? Mendapatkan rahmat dari Allah. Karena ketika kita beramal saleh, apa kata Allah? Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dari siapa? Orang-orang yang berbuat baik. Itu rahmat dari Allah. Dekat dengan siapa? Dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Makanya antum tahu Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Untuk apa, ikhwan? Untuk beribadah kepada Allah. Sekarang kita masuk definisi ibadah. Siapa yang bisa menyebutkan definisi ibadah? Siapa yang bisa menyebutkan? Nah, Habibi. Nah, kata para ulama, pengertian ibadah ismun jami. Sebuah nama, ibadah merupakan sebuah nama jami yang dia menyeluruh, mencakup segala hal. Segala hal apa? Likulli ma yuhibbuhullah wa yardah, yang dicintai dan diridhoi Allah. Jadi kita ibadah nih apa? Tujuannya kecintaan dan ridha Allah, sehingga kita mendapatkan apa? Rahmat Allah. Minal aqwal, baik dari perkataan maupun wal af'al, maupun perbuatan al-zahirah wal batinah, yang nampak maupun yang tidak nampak. Jadi ini, kalau pengen sukses, yang tadi kita sebutkan, yang Allah sebutkan di Al-Quran, masuk surga, caranya apa? Kita berusaha meraih apa? Rahmat Allah. Gimana cara meraih rahmat Allah? Dengan beramal saleh. Sekarang muncul pertanyaan baru. Tadi terkait kesuksesan. Judul kajian kita tentang apa? Bagaimana sukses di bulan Ramadan. Sekarang muncul pertanyaan. Kenapa kita berusaha mencari kesuksesan akhirat di bulan Ramadan? Ini pertanyaan. Kenapa kita berusaha mencari kesuksesan di bulan Ramadan ini? Kenapa? Minimalnya di sini ada 4 sebab. Ada 4 sebab kenapa kita harus berusaha agar kita sukses di bulan Ramadan nanti. Minimal ada 4. Yang pertama, sebab kenapa kita harus sukses di bulan Ramadan? Karena kesuksesan bulan Ramadan, kesuksesan kita di bulan Ramadan merupakan kesuksesan dalam pendidikan ketakwaan kita. Kesuksesan kita di bulan Ramadan merupakan kesuksesan pendidikan dari kita semua dalam pendidikan apa? Pendidikan ketakwaan. Di bulan Ramadan kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi apa? Hamba-hamba yang bertakwa. Apa dalilnya? Nah, ini dalil. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perhatikan, diwajibkan bagi kalian wahai orang yang beriman berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kalian diwajibkan berpuasa. Tujuannya apa? Agar kalian bertakwa. Kalau kita sukses di bulan Ramadan, niscaya kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Dan takwa, ikhwan, kita semua tahu, di dunia ini apa? Kita hanya sementara, iya kan? Hanya hitungan waktu. Bahkan di dalam hadis apa? Illa qarahilin istadhalla tahta syajarah thumma raha fatarakaha. Melainkan ibarat apa? Orang yang lagi perjalanan meneduh di bawah pohon, istirahat kemudian ninggalin. Ibarat kan kita istirahat doang nih di bawah pohon, kemudian kita tinggalin. Ini di dunia kita. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika mengartikan takwa, apa kata beliau? Apa kata Ali bin Abi Thalib ketika mengartikan takwa? Kata beliau, at-taqwa al-amalu bit-tanzil, mengamalkan apa yang Allah turunkan. Al-amalu bit-tanzil. Kemudian di antara makna takwanya kata beliau wal istidad liyaumir rahil, dan siap-siap untuk apa? Hari ketika kita meninggalkan dunia. Kita beriman, takwa ini dengan apa yang Allah turunkan, dan kita siap-siap di dunia ini untuk apa? Untuk hari kita berpindah.
ke alam akhirat. Ini kita sukses di bulan Ramadan, insya Allah kita menjadi pribadi yang bertakwa. Bukankah sebaik-baik bekal adalah ketakwaan? Sebaik-baik bekal apa? Takwa. Siapa yang sebutin dalilnya? Berulang kali Anda bilang, antum ngomong sesuatu dalam agama harus ada buktinya. Mana buktinya? Aina dalil? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Dan berbekalah kalian karena sebaik-baik perbekalan ialah ketakwaan. Ini yang pertama. Sebab kenapa kita harus sukses di bulan Ramadan? Karena suksesnya kita di bulan Ramadan, suksesnya pendidikan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Yang kedua, sebab kenapa kita harus berusaha sukses di Ramadan ini? Karena di bulan Ramadan Allah permudah semuanya. Karena di bulan Ramadan Allah permudah kita berbuat kebaikan dan Allah mempermudah kita untuk menghindari kejahatan dan keburukan. Di bulan Ramadan ketaatan mudah. Di bulan Ramadan kemaksiatan susah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Semua orang melaksanakan ketaatan. Kira-kira mudah nggak melakukan ketaatan? Mudah. Mudah nggak meninggalkan kemaksiatan di bulan Ramadan? Mudah. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala syahr Ramadan," apabila telah masuk bulan Ramadan, "futtihat abwabus sama," maka pintu-pintu langit dibuka. Di riwayat lain, "futtihat abwabul jannah," pintu-pintu surga dibuka kalau masuk bulan Ramadan. Wa ghulqat abwabu jahannam, pintu-pintu neraka ditutup. Wa sulsilatis syayatin, dan setan-setan dirantai. Musuh kita yang paling besar siapa? Syaitan. Musuh kita yang paling besar apa? Syaitan. Di bulan Ramadan ditahan mereka. Kata Allah apa? Inna syaitan kana lakum aduwan fattakhidhuhu aduwa. Setan itu musuh bagi kalian, jadikan mereka musuh. Dan lain, inna syaitana lakum aduun mubin. Syaitan apa? Musuh yang nyata. Di bulan Ramadan setannya ditahan. Setan ditahan. Mudah melakukan kebaikan, mudah menghindari kemaksiatan. Kira-kira dari kemudahan ini akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan apa? Kesuksesan. Iya enggak? Ketika setan-setan dibelenggu, pintu sorga dibuka, kita beramal mudah. Puasa yang tahu cuma kita siapa? Kita dan Allah. Iya enggak? Iya, hanya kita dan Allah yang tahu nih, benar atau enggak puasanya. Makanya ini kesempatan yang besar. Kesempatan meraih kesuksesan di bulan Ramadan. Kemudian sebab yang ketiga, kenapa kita harus berusaha meraih kesuksesan di Ramadan ini? Karena di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Karena di bulan Ramadan ada apa? Malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada apa? 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kira-kira berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. Kita beribadah di situ, ibadah kita bernilai berapa? Bernilai ibadah selama 83 tahun 4 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Pahalanya digandakan. Fungsinya apa?
Kira-kira apa sebab Allah berikan kita malam Lailatul Qadar? Karena umur kita pendek, ikhwan. Umur kita, umat Islam ini umurnya pendek. Berapa umur umat Islam? Antara 60 sampai 70 dan sedikit yang melewati 70 tahun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum ma yajuz dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70. Sedikit banget kata Rasulullah yang lebih dari 70 tahun. Umat sebelum kita umurnya lama. Umurnya pada panjang. Iya enggak? Panjang. Kita lihat Nabi Nuh. Nabi Nuh dakwah aja di kaumnya berapa tahun? 950 tahun. Itu baru dakwahnya aja. Belum kemudian pergi dengan kapal, kemudian singgah. Apa kata Allah tentang Nabi Nuh? Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina 'ama. Kami telah mengutus Nabi Nuh, dia diam di kaumnya, dakwahi kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Berapa tahun? 950 tahun. Ini umat dulu, usianya panjang-panjang. Kalau umat sekarang umurnya 60 sampai 70. Dikit yang lewati dari 70. Lewat-lewat paling 100 lebih sedikit. Ada nggak ya sampai 900 tahun? Nggak ada. Tapi kalau kita renungkan, Allah memberikan umur umat ini 60 sampai 70 tahun. Di antara hikmahnya apa? Agar kita mudah dihisapnya. Agar kita mudah dihisap. Hari kiamat kita dihisap nggak kira-kira? Dihisap. Kita hidup 60 tahun, dihisap tuh per harinya, per detiknya, semua dihitung. Mereka umat-umat sebelum kita berapa tahun? Ratusan tahun. Akan tetapi Allah berikan keutamaan, kita umurnya sedikit, dihisapnya sebentar, tapi amalan kita apa? Bisa berkali-kali lipat. Dengan apa? Dengan beribadah di mana? Di Lailatul Qadar. Bukan cuma Lailatul Qadar, banyak ibadah-ibadah untuk umat Islam yang nilainya berkali lipat. Di antaranya apa? Puasa. Kalau kita puasa Ramadan, diikuti 6 hari di bulan Syawal, apa kata Rasulullah? Kana kasiyamid dahr, kayak puasa selama setahun. Ini kenapa kita sungguh-sungguh? Karena umur kita sedikit. Beda sama umat-umat sebelum kita. Tapi kesempatan melipat gandakannya banyak. Sekarang berapa Ramadan yang telah kita laluin? Berapa Ramadan? Dan kira-kira kita ketemu lagi nggak dengan Ramadan? Ini tanda tanya besar. Antum ingin sukses yang tadi masuk surga? Gimana usaha kita dalam meraih rahmat Allah? Amalan apa aja yang kita lakukan? Ini kesempatan kita di bulan Ramadan. Ada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian sebab keempat, kenapa kita harus sungguh-sungguh meraih kesuksesan di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka, dan itu pada setiap malamnya. Karena di bulan Ramadan Allah membebaskan, memerdekakan hambanya dari neraka setiap malam. Banyak hamba Allah yang dimerdekakan oleh Allah. Kira-kira kalau bebas dari neraka masuk ke mana? Masuk ke surga. Dan ini apa? Tujuan kita. Tujuan kesuksesan kita masuk ke surga. Aina dalil? Mana dalilnya? Katanya banyak orang yang bebas dari neraka setiap malam. Mana dalilnya? Dalil di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin. Kalau tiba malam pertama bulan Ramadan, setan-setan dari dengkot-dengkot jin pada dibelenggu sama Allah. Wa ghulqat abwabun nar, pintu-pintu neraka semuanya ditutup. Falam yuftah minha bab, enggak ada pintu yang terbuka dari pintu-pintu neraka. Wa futihat abwabul jannah, falam yughlaq minha bab, pintu-pintu surga dibuka, enggak ada yang kekunci, enggak ada yang tertutup. Wa yunadi munadin, nanti ada yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil, wahai pecinta kebaikan segera melakukan kebaikan. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, pecinta keburukan tahan, berhenti. Kenapa? Walillahi utaqa'u minan nar, Allah memiliki hamba-hambanya yang dibebaskan dari neraka. Utaqa ini jamak, banyak yang dimerdekakan oleh Allah pada bulan Ramadan. Wa dzalika kullalailah, dan itu setiap malamnya. Setiap malam dari bulan Ramadan ada hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka. Makanya kenapa kita harus berusaha meraih kesuksesan di bulan Ramadan ini? Karena banyak keutamaan yang ada pada bulan Ramadan ini. Ikhwani al-hibbah, sekarang kita akan masuk pembahasan yang selanjutnya. Tadi kita bilang sukses dengan masuk surga. Masuk surga dengan apa? Dengan rahmat Allah. Cara meraih rahmat Allah dengan apa? Beramal soleh. Kira-kira amalan apa aja yang ada pada bulan Ramadan ini? Amalan apa aja yang ada di bulan Ramadan? Ya puasa yang pertama. Dicatat amalan-amalan pada bulan Ramadan. Yang pertama berpuasa. Yang pertama berpuasa. Mana dalilnya kita disuruh puasa di bulan Ramadan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan yang diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan penjelas serta pembeda. Apa kata Allah? Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, hendaknya dia apa? Berpuasa. Dan ini merupakan rukun Islam yang keberapa? Yang keberapa puasa Ramadan? Yang keempat. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis wa itaiz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Islam dibangun di atas 5 hal. Syahadatain, salat, zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Apa kira-kira balasannya? Balasan kalau kita puasa Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan dalam rangka dia beriman dan mengharapkan balasan dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan yang pertama di bulan Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Kemudian amalan selanjutnya yang ada pada bulan Ramadan apa kira-kira? Salat malam. Atau kita sebut dengan salat tarawih. Ada salat tarawih. Apa balasan bagi orang yang salat tarawih? Dosa-dosanya digugurkan oleh Allah. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda apa? Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Siapa yang salat malam di bulan Ramadan dalam rangka beriman dan mengharapkan balasan dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah.
Di hadis lain, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat malam bersama imam sampai selesai salat tarawihnya, kutiba lahu qiyamul lailah. Dia ibaratkan salat satu malam suntuk, semalaman dihitung pahalanya. Azim. Ini salat tarawih. Kemudian yang ketiga, amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa kita memperbanyak baca Al-Quran? Kenapa? Karena Al-Quran akan meminta syafaat kepada Allah untuk orang yang membacanya. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, Rasulullah SAW bersabda, "As-shiyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Bahwasanya puasa dan Al-Qur'an nanti akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Bahkan Rasulullah setiap datang Ramadan, Rasulullah baca Al-Quran dengan siapa? Dengan malaikat Jibril. Disebutkan bahwasanya Rasulullah yudarisul Quran fi Ramadan kulla lailah, mempelajari Al-Quran pada setiap malam bulan Ramadan. Dan wa fil 'amil ladzi tuwfiya fihi Rasul, pada tahun ketika Rasulullah wafat, Rasulullah menghatamkan Al-Quran dengan Jibril berapa kali? 2 kali. Dengan Jibril. Kita di bulan Ramadan harus semangat membaca Qur'annya. Kita di bulan Ramadan harus semangat. Kita semua ingin sukses. Jangan sampai Ramadan kita lebih buruk daripada Ramadan yang sebelumnya. Amalan selanjutnya yang ada di bulan Ramadan, memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Hal ini sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair, ajwadan nas bil khair, bahwasanya Nabi Muhammad merupakan orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Rasulullah jadi lebih dermawan lagi ketika datang bulan Ramadan. Di riwayat lain, wa ka'annahu ar-rihul mursalah, seakan-akan Rasulullah ini memberikan sedekahnya di bulan Ramadan seperti angin yang bertiup. Cepat memberikan di bulan Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Ini Rasulullah. Dan hendaknya kita meniru Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada suri tauladan yang baik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amalan selanjutnya yang dianjurkan di bulan Ramadan adalah umrah di bulan Ramadan bagi yang mampu. Umrah di bulan Ramadan. Anda kalau mampu umrah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan pahalanya sebagaimana orang yang haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya seperti haji. Haji Haji sama Nabi. Ini kalau Kalau umrah di bulan Ramadan. Kalau mampu atau menabung umrah di bulan Ramadan. Baik, kemudian amalan selanjutnya yang ada di bulan Ramadan adalah amalan i'tikaf. I'tikaf, yaitu berdiam di masjid dalam rangka ta'abbud, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf. Ya. Banyak kan yang mau i'tikaf tahun ini? Insyaallah. Karena i'tikaf merupakan kebiasaan Rasulullah. Di dalam hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ya'takiful 'ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allahu azza wa jalla. Rasulullah senantiasa itikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai kapan? Sampai Allah wafatkan. Jadi Rasulullah itikaf mulu setiap tahun. Kita berusaha itikaf di bulan Ramadan. Ya belum pernah itikaf, rasakan itikaf. Gimana nikmatnya kita hidup dengan orang-orang yang semangat ibadah. Berlomba-lomba dalam banyak-banyakan ibadah. Meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan selanjutnya yang ada di bulan Ramadan, memberi buka puasa bagi orang yang puasa. Memberi iftar orang yang berpuasa. Kenapa? Karena kalau kita memberi buka puasa seseorang, pahalanya kayak puasa dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithla ajrih, ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a." Siapa yang memberikan buka puasa bagi orang yang puasa, maka dia dapat pahala sebagaimana orang puasa tersebut. Dan orang yang berpuasa enggak berkurang pahalanya. Punya kelebihan harta, kasih. Walaupun ringan. Antum nanti ketika Ramadan punya makanan, bagi ke temennya. Ketika buka puasa, biar antum kecipratan pahalanya. Enggak mesti antum kasih banyak, enggak. Sewajarnya enggak apa-apa. Antum misalnya Yasin di bulan Ramadan, beli air gelas sekerdus biar mudah orang-orang yang puasa minum, ditaruh di masjid pada minum, dan pahalanya enggak? Dapat. Jadi enggak mesti dengan biaya yang besar, enggak. Tapi minimal apa? Kecipratan pahala dari puasanya orang lain. Sediain aja air gelas satu kerdus. Isinya berapa? Air gelas sekerdus berapa isinya? 40-an ya? 40-an. Lumayan. 40 yang minum air minum dapat pahalanya kecipratan. Baik. Amalan selanjutnya yang ada di bulan Ramadan adalah memperbanyak doa. Memperbanyak doa di bulan Ramadan. Karena doa di bulan Ramadan merupakan waktu dikabulkannya doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Ibnu Majah, "Salatu da'awat," yang dikeluarkan Al-Qayyim. Rasulullah bersabda, "Salatu da'awatin mustajabat." Ada 3 doa yang dikabulkan. Yang pertama, da'watus shaim, doanya orang yang puasa. Anda punya cita-cita apa nih? Dari sekarang cita-cita pengen kuliah di Madinah, kuliah di Saudi, pengen jadi orang sukses, pengen jadi pilot dan segala macam, yang banyak doa. Karena doa di bulan Ramadan, doa ketika puasa merupakan sebab dikabulkannya doa. Wa da'watul mazlum wa da'watul musafir. Yang kedua doa yang dikabulkan doa orang yang dizalimi, dan yang ketiga doa orang yang sedang safar. Bahkan ketika menjelang buka puasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watan la turad." Orang yang puasa ketika menjelang buka puasa, doanya enggak bakal ditolak. Kalau enggak ditolak, diterima enggak? Diterima. Kalau diterima, dikabulkan enggak? Dikabulkan oleh Allah. Kemudian amalan yang ke-9 yang ada di bulan Ramadan, dan ini yang terakhir, yaitu sungguh-sungguh dalam ibadah apapun. Sungguh-sungguh dalam ibadah apapun. Ibadahnya kita sungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, ibadah apapun. Bawa bapak cari nafkah, ibadah bukan Pak? Ibadah, lebih sungguh-sungguh lagi. Karena disebutkan, kana sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahiduhu fi ghairi. Rasulullah sungguh-sungguh dalam ibadah 10 hari terakhir pada apa? Dibandingkan hari-hari lainnya. Enggak pernah di hari-hari lain Rasulullah sungguh-sungguhnya lebih besar.
daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sungguh-sungguh. Ibadah apapun, antum berbakti ke orang tua, bantu nyuci piring, bersihin rumah, ini ibadah. Sungguh-sungguh bantu orang tuanya. Ibadah bukan bantu orang tua? Ibadah. Baca Quran? Ibadah. Semua ibadah sungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian ikhwah al-hibbah, amalan-amalan ini yang telah kita sebutkan gak bakal diterima oleh Allah kecuali terpenuhi dua syarat. Dua syarat. Ada dua syarat biar ibadah kita diterima oleh Allah. Ada dua amalan. Apa kata Allah dalam surat Al-Mulk? Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya, ahsanu amala. Apa yang dimaksud dengan ahsanu amala? Kita lanjutkan sedikit setelah azan. Silakan yang azan. Silakan yang azan. Yang mananya? Mas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Baik, kita lanjutkan. Tadi dalil apa? Ada 2 syarat diterimanya ibadah. Apa dalilnya? Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Udah mengetahui yang mana yang paling baik, ahsanu amala. Berkata Al-Fudail Ibn Iyad, mana ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuh. Ahsanu amala 2, kata Fudail bin Iyad. Yang pertama ikhlas, orang yang paling ikhlas, biar Allah tahu mana yang paling ikhlas. Yang kedua syarat ibadah aswab, paling benar. Berarti syarat ibadah, syarat diterima ada 2. Yang pertama ikhlas, yang kedua ibadahnya benar. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Beragama dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Dan di dalam mereka diperintahkan kecuali untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah dengan ikhlas dalam beragama. Ini syarat yang pertama. Jadi ibadah-ibadah ini, ibadah-ibadah apapun harus apa? Khusus buat Allah. Ikhlas buat Allah. Yang kedua, biar amalan kita diterima, biar ibadah kita diterima, yaitu harus sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Benar sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Yang datang dari Rasulullah ambil, ikutin. Yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkan. Jadi beribadah harus sesuai, harus benar, tepat yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena kalau nggak sesuai, diterima atau enggak? Enggak. Man amila amalan laisa alaihi amruna. Siapa yang beramal nggak sesuai, nggak ada petunjuknya, fahuwa radd, maka dia tertolak. Dia ditolak amalannya kalau nggak sesuai. Jadi ini 2 syarat. Kalau kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah, ikhlas dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian materi terakhir di kajian ini adalah hal-hal yang harus kita hindari di bulan Ramadan. Hal-hal yang harus kita hindari di bulan Ramadan. Apa aja yang harus kita hindari di bulan Ramadan? Yang pertama, di sini kami hanya menyebutkan 2, walaupun ada lebih dari 2. Yang pertama yang harus kita hindari adalah adamul ilm, tidak memiliki ilmu. Ini harus kita hindari. Makanya sebelum masuk Ramadan, bekali diri kita dengan ilmu. Yang pertama, hindari oleh kita tidak memiliki ilmu tentang Ramadan, ibadah-ibadahnya, keutamaan-keutamaannya, hindari. Kita harus punya ilmu biar benar ibadah kita. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, annal amil bila ilmin kasairi bila dalil. Orang yang mengerjakan sesuatu tapi dia nggak punya ilmu, ibaratkan orang yang menempuh sebuah perjalanan tapi nggak punya petunjuk. Kalau kita perjalanan nih nggak punya petunjuk, nyasar atau sampai? Kebanyakannya nyasar. Maka yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, wa ma'lum anna 'ataba mithli hadza aqrabu min salamatihi. Yang begini lebih mungkin nyasar daripada selamat, karena dia nggak ada petunjuknya. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, man faraqad dalil dhalla sabil wala dalil illa bima jaa bihi rasul. Siapa yang menyelisih dalil, menyelisih petunjuk, nggak sesuai, nggak punya ilmu, maka dia akan tersesat jalannya. Dan dalil adalah apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Taimiyah. Kemudian yang kedua yang hendaknya kita hindari di bulan Ramadan adalah
terus-menerus dalam kemaksiatan. Yang harus kita hindari yang kedua, terus-menerus dalam kemaksiatan. Kita harus berhenti dari kemaksiatan di bulan Ramadan. Gak boleh terus-terusan maksiat. Berkata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Rubba shaim hadzuhu min siyamihil ju'u wal 'atsh." Ada orang-orang yang dia puasa tapi ibarat kata cuma apa? Nahan lapar, nahan haus saja. Maksiatnya jalan. Bukankah Nabi bersabda, "Man lam yada qaula zur wal 'amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang enggak meninggalkan perkataan dusta dan malah mengamalkannya serta jahil terhadap hal tersebut, falaysa lillahi hajah, Allah enggak perlu dia nahan makanan dan minumannya. Makanya para ulama ditanya, "Syekh, kalau orang puasa tapi dia ghibah, dia adu domba, gimana?" Berkurang pahalanya. Karena man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Di hadis lain Rasulullah bersabda, "Laisa as-shiyam minal akli wasyurb." Puasa itu bukan cuma nahan makan minum. Innamas shiyamu minal lagwi warrafath. Tapi puasa juga menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan perkataan yang buruk. Kemudian Rasul memberi kita solusi. Fa in sabbaka ahadun au jahula 'alaik faltaqul inni shaim inni shaim. Kalau ada orang mencela engkau atau berbuat kebodohan padamu, maka katakanlah kepada orang tersebut, "Inni shaim, aku adalah orang yang berpuasa." Jadi kalau misalnya ada orang yang meledek kita, menghina kita saat kita puasa, apa yang kita lakukan? Mengucapkan inni shaim. Karena inni shaim pengingat bagi diri kita bahwasanya kita puasa, jangan dibalas nih. Pengingat juga buat orang yang menghina. Saya puasa, ente puasa kan? Jaga mulut kita, jaga perbuatan kita. Mungkin ini untuk kajian malam ini, semoga sedikit ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, maka ada waktu mungkin 3 menit. Ada waktu mungkin 3 menit, silahkan kalau ada yang memiliki pertanyaan untuk bertanya. Kalau ada yang punya pertanyaan, langsung aja, nggak apa-apa. Ada yang menanyakan, Adit? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kami pribadi dan antum semua. Kita akhirnya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.